Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi ya setelah 1 tahun yang lalu di Back to School. Masih ingat Back to School? Ingat, ngapain coba Salwa? Waktu itu ngapain kamu? Belajar Belajar apa? Bikin apa? Framing. Framing. Kalau Dani, waktu itu ngapain Dani Back to School-nya? Coba. Apa? Dani ngapain waktu itu Back to School? Apa? Apa? Fotogenik. Ngedit. Terus kalau Fatir, apa waktu itu Back to School-nya? Loh, yang tahun lalu itu, yang banyak orang yang yang 60 lebih, sekarang cuma berapa ini? Apa waktu itu Fatir? Public speak ya waktu itu ya? Yang di sini, depan 3 ini? Public speak. Oke, kali ini spesial ya, karena kalian keren-keren, jadi kita akan membahas yang lebih upper lagi, yaitu tentang video sinematik. Sebelumnya ada yang tahu nggak video sinematik itu seperti apa? Ada yang tahu gambaran? Apa? Nggak tahu? Kudet ya. Jadi video sinematik itu video yang berupa tontonan yang untuk ditampilkan nanti di penonton. Jadi sinematik itu ya seperti sinema kayak bioskop, layar lebar, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih bagus editannya, cara pengambilan gambarnya, dan teknik untuk mengendalikan suaranya juga tentunya. Nah, saya absen dulu ya yang pertama ya. Di sini Prita ada. Oke. Lengkap ya. Oh, Tartilo nggak ada. Kenapa Tartilo Muzaki? Oh, sakit. Sakit apa? Apa? Nggak tahu. Loh, kamu temannya kok nggak tahu? Oh, Sultan kenapa Sultan? Oh, sakit juga. Oh, lemah ya. Oke, semoga teman kita yang sakit diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ada perencanaan dan konsep. Terus kedua, ada riset lokasi. Terus yang ketiga, ada peralatan dan pengaturan kamera. Terus ada komposisi, yang terakhir ada pengeditan. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Saya capek ya, duduk aja ya. Jadi, ini quotes dari itu, nggak tahu siapa itu. If you can film an idea in your mind, follow that film idea short for shoot. Scene for scene, that idea is worth making. Marvel artikan, coba. Nah, jadi maksud dari quotes ini tunjukkan kalau kalian itu bisa membuat ide membuat film. Nah, filmnya itu dari shoot per shoot. Shoot itu apa sih? Yaitu pengambilan gambar. Terus scene per scene-nya juga harus jelas. Maka ide itu akan semakin bagus untuk dikerjakan. Nah, yang pertama ada perencanaan dan konsep. Panjang ya, baca sendiri itu. Nah, jadi selain kalian membuat konsep atau menentukan ide dan tema, kalian juga perlu membuat storyboard. Storyboard itu apa sih? Alur cerita yang digunakan untuk membuat filmnya itu tadi. Kalau kalian tanpa alur cerita atau storyboard itu, kalian akan bingung nanti geradakan. Pokoknya jadi, benar? Nah, itu yang kalian rasakan akhir-akhir ini. Pokoknya jadi, kumpulkan, selesai. Bukan begitu. Awalnya ya kita tentukan ide dan tema melalui storyboard itu. Buatlah storyboard atau sketsa kasarnya. Itu kunci biar bisa menemukan adegan berikutnya apa, gitu. Oke, next ya.
Kemudian ada riset lokasi. Nah, di riset lokasi ini itu paling penting untuk pengambilan video atau gambar. Lokasi yang menarik dan sesuai itu dapat meningkatkan kualitas video kalian. Nah, kalau misal kalian syutingnya di mana ya? Di pasar yang kayak Vrindavan gitu. Itu pasti jelek ya kualitasnya ya. Ini pasti ngapain sih ini gitu. Misal kalian syuting di sini gelap-gelap situ, di apa ruang makan serbaguna itu, pasti ngapain di ruang serbaguna gelap gak kelihatan, itu gak jelas. Nah, kalau bisa cari lokasi yang cocok untuk video kamu, film kamu, sesuai storyboardnya, scene per scene. Walaupun tempatnya ada, tapi jelek, cari yang lebih bagus lagi, sesuai adegannya itu. Jangan cari yang ya udah ini aja, pokoknya jadi jangan. Tuh. Lanjut. Nah, kemudian ada peralatan dan pengaturan kamera. Nah, yang pertama kamera dan lensa. Nah, biasanya menghasilkan video sinematik yang berkualitas itu pakai kamera DSLR ya, atau mirrorless yang berkualitas tinggi untuk mendapatkan depth of field yang baik atau efek bokeh. Ada yang tahu efek bokeh itu apa? Bokeh itu ngeblur. Yang belakangnya ada ngeblurnya itu loh. Nah itu. Tapi kalau pakai HP saya bisa ya, pakai merek itu apa, portrait, efek portrait ada, mode portrait. Ya, HP kalian ada kok mode portrait, nanti coba sendiri. Ada, bagus nggak? Jelek. Nah kemudian di sini kunci yang kedua ada stabilizer dan tripod. Nah stabilizer ini penting banget untuk menghindari guncangan dari video kalian. Nah, bisa gunakan gimbal stabilizer untuk membantu kamera movement dan dapat menghasilkan gambar yang halus dan profesional. Nah, kalian kemarin kan di film kalian kan banyak yang goyang-goyang ya. Nah, itu saya stabilizer bisa pakai Google Foto ada. Nanti cari sendiri Google Foto stabilizer ada. Gratis tanpa bayar seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada pengaturan kamera. Nah, tadi kan kita bahas deep of field. Apa sih deep of field itu? Jadi deep of field itu fokus pada subjek utama dan mengeblurkan latar belakang dan memberikan tampilan profesional dan artistik. Jadi kamu fokus sama subjek yang kalian shoot. Jadi yang belakang hiraukan atau di blur gak apa-apa. Itu namanya deep of field. Jadi penonton bisa tahu, oh ini adegannya di situ ya. Oh ini buat ini orang ini yang main gitu. Terus yang kedua frame rate dan resolusi lah. Ini kemarin buat ketua-ketua, resolusi harus bagus, jangan buram lah. Ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan hasil efek sinematik yang bagus juga. Nah kalau yang ala-ala yang buram resolusinya kecil, ya hasilnya juga jelek juga ya, kayak ya gitulah pokoknya. Jadi harus tinggi resolusi. Minimal berapa? 720, maksimal berapa? Banyak pokoknya, 4000 bisa. Kalau HP-nya bagus bisa 4000, lebih ke atas bisa, habis paketan langsung. Nah, oke, next ya. Nah ini kita lihat tes. Oh belum muncul. Bluetooth. Kita lihat The Bluetooth device is connected komposisi sinematik yang berikutnya ya. Itu sinematik. Apa pemahaman kamu tentang sinematik udah bener. 5 jenis komposisi buat bikin video sinematik. Sinematik itu berasal dari kata cinema atau film bioskop. Oleh karena itu, sinematik itu adalah ilmu di mana kita mencoba untuk bisa buat video sebagus pada film yang ada dalam bioskop. Aspek buat bisa bikin video ataupun juga film yang sinematik itu ada banyak banget. Mulai dari storyboarding, di mana kita mencoba untuk buat konsep dengan alur cerita yang bagus agar bisa lebih terasa alur cerita yang kita bawakan. Kemudian settingan kamera ketika kita akan melakukan pengambilan gambar videonya, gimana sih caranya biar bisa dapetin gambar yang sebagus yang ada pada film-film bioskop. Hingga pada editing, di mana ada banyak banget juga aspek yang bisa kita pelajari, mulai dari color grading, sound effect, dan lain segala macam yang bisa kita ekspor untuk membuat video kita jauh lebih sinematik lagi. Dan di sini kita akan mulai dengan komposisi. Pertama, apa sih itu komposisi?
Berdasarkan definisi dari Google, komposisi dalam videografi adalah cara kita untuk menata berbagai elemen dalam satu video. Berarti gimana caranya kita bisa menata atau juga mengatur elemen dalam video kita untuk bisa terlihat lebih menarik lagi atau lebih sinematik lagi. Aku yakin kalau kamu coba 5 komposisi ini, video kamu bakal jauh lebih bagus lagi. Langsung aja, ini 5 komposisi yang bisa kamu coba. Pertama, ada namanya rule of third. Rule of third ini sama seperti artinya, yaitu aturan sepertiga, di mana kita akan menempatkan terutama subjek pada sepertiga bagian dalam gambar video kita. Maksudnya gimana? Kita langsung coba aja ngebahas ke prakteknya. Cara untuk menggunakan komposisi rule of third ini, kita harus aktifin terlebih dahulu satu settingan spesifik pada kamera atau HP kamu, yaitu yang namanya grid. Ketika kamu udah aktifin opsi grid ini, akan muncul garis yang membagi gambar kamu menjadi 9 bagian seperti ini. Grid ini berfungsi sebagai garis bantu yang bisa kamu pakai untuk bisa menempatkan objek ataupun juga subjek pada video kamu. Lalu untuk penerapan rule of third ini, kamu bisa menempatkan subjek kamu pada sepertiga bagian ataupun juga garis perpotongan pada grid yang ada di kamera kamu. Bisa sepertiga bagian kanan, bagian kiri, atas, bawah, ataupun juga bagian-bagian perpotongannya seperti ini. Gambar kamu bakal jadi jauh lebih menarik lagi menggunakan komposisi rule of third ini. Yang kedua, mungkin sering kamu lihat juga ada namanya simetris. Komposisi simetris ini biasanya subjek ditempatkan di tengah ataupun juga center pada sebuah gambar. Tapi nggak berhenti di situ aja. Kalau hanya pada tengah itu berarti center aja. Tapi kalau simetris, kita mencoba untuk membuat bagian kanan dan juga bagian kiri itu seimbang. Dengan menggunakan komposisi simetris ini, gambar akan terlihat lebih enak dipandang mata. Mungkin kalau familiar komposisi simetris ini dengan tren Wes Anderson yang pernah rame di Instagram beberapa bulan ataupun tahun lalu. Dan memang ini salah satu komposisi yang sederhana tapi banyak digunakan di berbagai film. Ketiga, komposisi yang paling sering aku gunakan untuk bisa membuat terlihat lebih banyak depth ataupun kedalaman dalam gambar kita, yaitu foreground. Mungkin kamu sering dengar yang namanya background, yaitu objek yang ada di belakang dari subjek kamu. Kemudian ada juga yang namanya foreground, yaitu objek yang berada di depan dari subjek kamu. Oleh sebab itu, pada komposisi foreground ini kita akan menggunakan beberapa objek untuk kita tempatkan di depan dari subjek kita untuk bisa mengisi bagian depan subjek kita agar lebih terasa kedalaman dalam gambar kita. Foreground ini biasanya kita tempatkan pada bagian-bagian kosong ataupun juga tidak penting pada sebuah frame. Tujuannya adalah untuk membuat audiens langsung fokus pada subjeknya. Foreground ini bakal jauh lebih kerasa kalau kita menggunakan bukaan aperture yang besar. Adapun trik lainnya untuk bisa membuat foreground ini lebih terasa, kita bisa dekatkan antara kamera kita dengan foreground agar lebih terasa efek blurnya. Karena semakin dekat akan semakin terasa efek blurnya. Dan ini ada banyak banget digunakan pada berbagai film. Yang keempat, ada yang namanya leading lines. Leading lines ini kita akan memanfaatkan garis yang terdapat pada gambar kita untuk bisa membuat lebih fokus terhadap subjek atau objek dalam gambar kita. Jadi kita bisa menggunakan berbagai objek yang ada pada gambar kita. Paling umum kita bisa gunakan seperti jalan ataupun yang lainnya yang membentuk sebuah garis yang mengarah kepada subjek kita. Contoh sederhana aja, di belakang kalian bisa lihat ada garis lampu. Itu mengarah kepada aku. Untuk harapannya menjadi garis leading lines untuk membuat audiens lebih fokus kepada aku sebagai subjek dalam video ini. Dan terakhir yang kelima, ada yang namanya komposisi frame in frame. Ini salah satu komposisi yang paling asik sih menurut aku. Komposisi frame in frame ini akan memanfaatkan sebuah benda yang membentuk sebuah frame, biasanya seperti jendela ataupun yang lainnya, untuk membantu mata audiens, mata kita lebih fokus kepada apa yang ada di dalam frame tersebut, yaitu objek dan subjek dalam video kita. Seperti yang aku bilang, kita bisa gunakan berbagai objek seperti jendela ataupun juga objek-objek lainnya yang membentuk sebuah frame yang bisa kita gunakan untuk membuat frame in frame ini. Kita bisa eksplor lokasi syuting kita, ada nggak objek yang bisa kita gunakan sebagai bentuk frame dalam video kita untuk menggunakan komposisi ini. Dan tentunya ini juga banyak digunakan pada berbagai film bioskop. Ini hasilnya orang tadi menggunakan komposisi 5 tadi. Komposisi kelima ya.
Sekarang kamu udah tahu ya 5 jenis komposisi. Jadi kalau kamu lagi buat video, coba rapiin frame kamu dengan menggunakan komposisi tadi untuk hasilnya bisa jadi lebih sinematik. Ya gampang kan? Komposisinya ada 5 tadi. Dan nanti cari sendiri. Oke, bentar ya. Selanjutnya nah, kita masuk ke pengeditan. Nah, di pengeditan ini yang pertama ada software pengeditan. Biasanya kalau di laptop ya pakai ada Premiere Pro, Final Cut Pro, CapCut Pro, dan DaVinci Resolve. Yang gratisan susah soalnya nanti. Tapi nggak apa-apa. Kemudian yang kedua ada color grading. Color grading itu apa sih? Nah, ini proses penting menciptakan tampilan sinematik, mengubah warna atau mengatur tone warna dasarnya ya. Nah, menciptakan suasana yang lebih cerita sesuai dengan cerita tadi. Nah, gunakan lookup tables jika diperlukan untuk membantu proses color grading. Nah, di lookup sini nanti kalian bisa melihat kira-kira tone scene seperti ini, tone-nya itu harus seperti apa sih? Misal kita lagi makan bersama teman-teman, tone-nya berarti hangat, suasana hangat, cerah, ada sore-sorenya gitu lah. Kalau dikasih malam gelap nggak cocok kan, nggak kelihatan kan, adegannya nggak kurang. Kemudian yang ketiga ada sound design. Jadi seperti kalian kemarin rekaman audio, jangan lupa elemen-elemennya audio itu banyak. Bisa pakai sound effect, efek sound, terus pakai voice over dan sebagainya, mendukung untuk pembuatan video kamu. Nah, di sini saya ada contoh sinematik dari teman saya. Kok ini lagi. Nah, ini contoh sinematik dari teman saya tentang wedding, pernikahan. Atas berkat rahmat Allah, pada hari ini Neng bermaksud melaksanakan akad nikah untuk diri Neng. Mohon doa restu serta perkenannya untuk menikahkan atau mengawinkan Neng dengan calon suami ini yang bernama Lugu Kurniawan bin Bapak Amin Fauzi dengan mas kawinnya logam mulia seberat 25 gram dan tunai atas doa restu AA dan Mama. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara Lugu Kurniawan bin Bapak Amin Fauzi, saya nikahkan kau seketika untuk seorang wanita dengan kau yang bernama Fitri Nikol Sabila binti Bapak Ustadz Almarhum. Wali kakak kandungnya yaitu saudara Cahyadi yang telah mewakil kepada saya untuk menikahkannya dengan maksudnya hiasan logam mulia seberat 25 gram dan uang sebesar 77.770 rupiah yang dibayar tunai. Saya terima nikahnya kawinnya Putri Nurfabila binti Almarhum Ustadz dengan mas kawin yang disebut tunai.
Nah, jadi ini contoh sinematik dari wedding, dari pernikahan. Jadi sinematik itu bukan jenis genre video atau film atau apapun. Itu sinematik itu tekniknya untuk mengambil gambar dan memproses gambar. Nah, sekarang kita kan sudah ya buat materi-materi, membahas materi sinematik dari komposisinya, terus ada contohnya. Terus kira-kira dia tahu nggak di sini ngapain? Biasanya ngapain? Praktek. Oh, ada yang tahu berarti, ada yang ngeh gitu ya. Loh, kok alah, kenapa? Nah, sekarang tugasnya. Oh, kenapa? Oh, nggak kelihatan. Saya kira nggak suka. Kenapa Fatir sakit? Oh, kok nggak? Oke, jadi tugasnya yang kalian sekarang ya, buatkan sinematik dengan satu objek dan terapkan materi back to school hari ini, serta buat sinematik dan sebagus seperti di bioskop ya. Durasinya gampang kok, 1,5 menit. Pendek kan? Bukan 1 jam kan? Nah, itu kelompok pertama ada Amira Aresyafa, kelompok 2 ada Dani Dastan Fatir, ketiga ada Geo Kusnul Marvel Tiara, 4 Nasya Novanesha Tartilo, kelima Prita Salwa Sivan Bira, dan keenam Muzaki Sultan Siva. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Oh iya, ambilnya dulu aja. Materinya saya kirim di grup ya. Bikin itu dulu, shootnya dulu aja. Shoot per scene, terus habis itu ngeditnya besok nggak apa-apa. Pokoknya objeknya satu, kamu harus fokus ke satu orang itu atau satu benda itu. Nggak apa-apa, orang nggak apa-apa. Silakan diskusikan sama kelompoknya sekarang. Nggak apa-apa, justru bagus. Iya, sekarang. Kenapa Fatir? Tertekan? Oh, lapar. Oh ya, sebelumnya ini ya, saya ucapkan selamat buat kalian. Sudah, apa ya? Belum sih. Sudah berpartisipasi dalam kegiatan November dan Oktober ini. Tepuk tangannya. Walaupun capek. Apa? Belum kan? Belum, pengumumannya belum kan? Gak tahu, ditunggu aja nanti. Terus itu, oh ya, untuk saat ini saya ada info yang buat Dastan sama Fatir itu udah di repost ternyata, cuplikan. Gak tahu belum. Tapi udah katanya itu. Ya. Nanti kalau misal ya Dastan sama Fatir menang, nanti ditraktir mereka ke kebun binatang. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Ayo, HP-nya dipakai. Ayo, nanya ini. Ayo, buatin sinematik itu. Saya kirim di grup ya, materinya ya. Bebas satu tapi. Ya nggak apa-apa, tapi itu kucel gitu objeknya mas. Kamu nggak mau objeknya saya, Ra?
Nggak apa-apa, sesuai konsep yang tadi itu loh, komposisi. Iya, terserah. Harus lima-limanya. Iya, harus menerapkan lima-limanya itu. Boleh pakai HP ya Pak? Oh, jangan dong, kan dipakai itu. Oh, nggak bisa. HP kamu busuk ya. Apa, kamera sekolah mau? Oh, nggak mau, kenapa? Kuning. Itu materinya sudah saya kirim di grup, silakan dibuka-buka. Kita kembali di kelas pukul 15. Tapi ini kan boleh video orang butuh. Satu objek. Kamu harus fokus satu orang itu. Satu barang nggak apa-apa. Loh iya, satu objek ini kan satu barang. Pokoknya terapin 5 komposisi itu, coba. Kalau gimana objeknya tapi apa? Loh nggak apa-apa. Saya coba arahkan saya ngapain aja nanti. Ya enggak lah, enggak mau. Gimana terus? Ya kayak tadi contohnya orang itu building tadi itu loh, wedding, pernikahan tadi itu loh. Jangan lupa pakai bokeh ya. Kayak tadi. Bokeh. Blur. Kayak tadi tekniknya tadi. Coba. Foregroundnya, pakai foreground atau itu tadi objek yang fokus di depan tadi itu loh. Di materi ada. Oh ya segitu aja. Terserah objeknya bebas, bisa manusia, bisa hewan, bisa itu benda. Video ya Pak? Ini objeknya apa? Oke. Oh, bisa. Loh katanya bisa tadi. Loh, oh, foto video dong. Itu video. Ingat ya, satu objek ya. Ini kalian apa? Objeknya apa? Oh, kelinci. Ingat ya, terapkan 5 komposisi yang tadi untuk pengambilan gambar. Kan di video tadi. Iya, kasih aja contohnya apa. Misal tangan kamu gini atau gimana. Atau daun-daun makan kelinci. Kelinci makan daun, enggak apa-apa. Ini boleh masuk. Objeknya siapa, cantik? Siapa objeknya? Objeknya siapa? Wisnul objeknya. Bukan pakai HP aku. Oh, kok di ini pas skip berarti objeknya. Ya, bisa coba berikan 5 komposisi tadi. Kalau pasti direkam pasti. Ya itu atau karyonya gitu nggak apa-apa. Objeknya manusia berarti. Pokoknya fokus satu objek aja. Jantung kita terus Pak. Apa sih ini? Saya kelinci kan. Nggak coba ini. Ini Siva ini objeknya apa? Oh kamu sendiri. Oh buku. Buku mana? Oh itu di situ. Apa? Mana biar bagus gitu Pak. bisa pakai kan di video aja. Bisa difokuskan dulu. Enggak, bukan ke kamu kok.
Oh, ngulang lagi, nggak apa-apa. Ayo silakan duduk. Ayo. Ayo kita penutupan ya. Duduk dulu. Loh ya nggak apa-apa. Udah selesai soalnya. Oke, ayo duduk dulu. Ini emang segini kan? Tuh 2, 3, 4. Peran siapa? Oke, duduk dulu. Oke. Oke, dengarkan. Ini sudah balik semua. Belum, kurang siapa yang belum balik? Nesya, Naufal itu. Nasya, Naufal, Nesya. 3N. Amira. Oh ini lah, ini balik nih. Oke, gimana materi hari ini? Seru nggak? Enggak. Seru ya? Nah, enggak. Kenapa Dani nggak seru? Oh, nggak apa-apa. Oke, seru ya hari ini ya. Nah, jadi tujuan kalian mengerti ini buat apa sih? Biar kalian itu nggak ngasal-ngasalan, pokoknya jadi. Jadi mengambil video, mengedit video itu ada tekniknya sendiri agar video kalian itu lebih bagus untuk ditonton. Jadi nggak salah ngumpul selesai. Kamu pasti tidak akan diterima kalau kalian besar nanti seperti itu hasilnya. Oke, sampai sini ada ditanyakan sebelum saya akhiri. Jangan lupa sebelum saya akhiri, kelas harus keadaan seperti semula. Itu ada yang kayak gitu, terus kursinya bertiga kayak gini. Nah, nanti dikembalikan semula. Terus yang kedua, hasil Google Drive-nya, hasil videonya, editingnya, finishingnya, silakan dikumpulkan di Google Drive yang saya kirim di grup video kreator. Nanti saya tampilkan di sana. Terakhirnya kapan? Kamis. Gampang kan, tinggal motong-motong. Kamis ya terakhir ya. Oke, jangan lupa kelompok 1 dikasih kredit title ya. Kredit title. Kelompok 1 ada siapa aja. Terus ngapain aja. Terus jangan lupa dikasih sound sesuai komposisi tadi. Oke, sampai sekian dari saya. Sampai sini saja. Kita kembali ke back to school minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.